2 ataupun guru honor negeri yang sudah lebih dari 3 tahun ini masih sama. Jadi dia tinggal menggunakan aplikasi SSCASN milik BKN. Lalu ada pemilihan formasi, ada masa sanggah. Oh ya, sebelumnya di sini juga ada seleksi administrasi oleh Pemda yang sebelumnya seleksi administrasi contoh untuk ijazah S1 itu pusat yang melakukan. Untuk tahun 2022 ini kita limpahkan ke Pemda. Jadi Pemda tidak perlu lagi memikirkan linearitas karena linearitas itu sudah tersistem. Sistem akan memilih apakah dia linear atau tidak. Nah, masalahnya kadang ada individu yang misalnya dia mengakui bahwa saya ini jurusannya matematika, misalnya seperti itu, saya ini jurusannya matematika. Padahal ijazahnya adalah IPA, misalnya seperti itu. Nah, sistem akan mengakui dia sebagai guru matematika, maka linearnya kemana? Nah, kami minta tolong ke Bapak Ibu yang ada di pemerintah daerah untuk melihat kesesuaian antara pengakuan apakah dia matematika betul, gitu, dengan ijazah yang memang dia lampirkan. Jangan sampai nanti dia mengaku matematika, bukan mengaku berbohong maksud saya, mungkin dia salah klik, atau salah pemilihan kualifikasi begitu. Tapi sebetulnya ijazah yang dia miliki adalah ijazah IPA. Nah, ini yang jadi pemerintah daerah itu tinggal menilai kesesuaian saja, administrasi kesesuaian. Tidak perlu lagi melihat banyak berpikir mengenai kira-kira ini linear atau tidak dengan jabatan yang dia lamar, karena itu nanti dia sistem yang akan berpikir mengenai linearitas. Pemda tinggal melihat kesesuaian antara berkas yang dia miliki dengan pengakuan yang ada di sistem. Untuk selanjutnya masih sama, ada administrasi, sanggah administrasi, lalu dia ikut seleksi kompetensi, sampai dengan pengumuman hasil, sampai dengan penempatan, semuanya masih sama seperti tahun 2021. Nah, ini kami informasikan bahwa Pemda saat ini kan banyak yang tidak membuka formasi observasi P2 ataupun P3 sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ada. Sini saya berikan ilustrasi, misalnya ini yang ada di Juknis ya, Kemendikbudristek di bab 4 bagian B nomor 3 butir I, huruf I. Misalnya ada 4 kebutuhan. Ilustrasinya misalnya ada 4 kebutuhan, ada sekolah A, B, C, dan D. Ada 4 kebutuhan. Masing-masing kebutuhan juga sudah diisi oleh guru-guru non-ASN. Tinggal kita seleksi saja mana yang bisa mana yang bisa diangkat. Namun misalnya Pemda dari 4 kebutuhan hanya mengusulkan 2 formasi observasi. Nah, kemarin misalnya Pemda sudah memilih, dia membuka formasi observasi untuk di sekolah A dan sekolah B, sehingga sekolah C dan sekolah D itu tidak mendapatkan formasi. Nah, di sini ini kami tekankan di sini bahwa individu non-ASN, guru non-ASN yang bekerja di sekolah C maupun di sekolah D itu tetap bisa mengikuti mekanisme seleksi observasi. Guru non-ASN yang ada di sekolah C dan sekolah D, walaupun tidak dibukakan formasi oleh Pemda, dia tetap bisa melamar mengikuti seleksi mekanisme observasi P2 ataupun P3. Nah, misalnya ternyata yang menang adalah individu guru yang ada di sekolah A dan melamar mengikuti seleksi mekanisme observasi P2 ataupun P3. Nah, misalnya ternyata yang menang adalah individu guru yang ada di sekolah A dan di sekolah B. Berarti nggak jadi soal, karena sesuai lokasi pemenangnya, sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Pemda. Namun bagaimana apabila yang menang adalah ternyata guru yang ada di sekolah C dan guru non-ASN yang ada di sekolah D. Nah, ini kami tidak membiarkan guru sekolah C dan sekolah D akan berpindah ke sekolah A dan ke sekolah B, sehingga nanti guru non-ASN yang ada di sekolah A dan sekolah B akan terusir. Ini yang kami jaga di tahun 2022. Apabila guru pemenang
itu berasal dari sekolah yang tidak ada formasinya, maka formasi yang ada di sekolah A dan sekolah B akan kami pindahkan ke sekolah C dan ke sekolah D. Nah, kursinya pindahin. Sehingga pemenang tetap akan mengajar di sekolah tempat dia bertugas selama jadi honorer. Ketika dia jadi honorer. Jadi formasi yang dipindahkan, bukan orangnya yang dipindahkan. Ini agar tidak ada kejadian saling mengusir. Selama kebutuhannya ada. Nanti akan dijelaskan. Lalu bagaimana jika kebutuhannya tidak ada? Contoh, ada 4 kebutuhan. Ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D. Sekolah A dibutuhkannya 1 guru, yang ada 1 guru. Sekolah B dibutuhkan 1 guru, tapi tidak ada guru honorernya. Sekolah C dibutuhkan 1 guru, tapi ada 2 guru honorer. Begitu juga dengan sekolah D, dibutuhkan 1 guru, tapi ada 2 guru honorer. Nah, kebetulan misalnya Pemda membuka formasi di sekolah A. Namun ternyata misalnya, kalau yang menang sekolah A nggak ada masalah, sesuai dengan formasi yang dibuka. Tapi yang menang ternyata adalah sekolah C. Di mana individu guru sekolah C ini itu tidak kebagian jam mengajar yang ada di sini karena sudah diisi oleh temannya yang biasa mengajar, misalnya untuk mata pelajaran matematika misalnya. Yang mengajar itu teman satunya, dia tidak kebagian jam di sekolah C. Maka jika kejadiannya seperti ini, maka formasi dari sekolah A akan kami pindahkan ke sekolah B. Di sini tidak ada guru honorernya. Lalu pemenang yang ada di sekolah C akan kami pindahkan ke sekolah B. Nah, kursinya pindah ke sekolah B, lalu pemenangnya akan kita letakkan di sekolah B. Sehingga sekolah A tetap guru honorernya akan mengajar di situ, sekolah C juga honorernya tetap mengajar di lokasi. Ini yang tertera di Juknis Kemendikbudristek bab 4 bagian B3 huruf C. Lalu terakhir untuk mekanisme penempatan ya. Kondisinya masih sama. Ada kebutuhan di sekolah A, B, C, dan D. Masing-masing 1, sekolah A1, B1, begitu juga dengan C dan D. Sekolah C kelebihan guru, kebutuhannya 1, yang ada guru honornya 2. Sekolah D kebutuhannya 1, honornya ada 2. Nah, kebetulan kasus ini misalnya Pemda memberikan formasi di sekolah A dan sekolah D misalnya. Namun ternyata pemenangnya ada di sekolah C dan sekolah D, di mana pemenang itu merupakan guru non ASN yang kelebihan, misalnya. Jadi sekolah C dan sekolah D misalnya sudah ada guru ASN-nya misalnya, dan di situ ada guru honorer yang kelebihan beban tugas, kelebihan jumlah guru. Nah, pemenang ini tidak mungkin kita pindahkan ke sekolah lainnya karena masing-masing sekolah A, sekolah B, C, dan D itu sudah ada penghuninya semua. Sudah ada penghuninya masing-masing. Kalau tadi kan kasusnya kita pindahkan ke sekolah yang kosong, yang tidak ada guru honorernya. Namun kalau kasus ini ceritanya, guru honorernya juga sudah penuh. Maka yang akan kami lakukan, walaupun dari Pemda menilai yang menang adalah sekolah C dan sekolah D, maka pusat berhak untuk memenangkan pemenang yang kedua. Kembali ke sekolah A dan sekolah B, maka formasinya tetap ada di sekolah A dan sekolah B. Ini tadi makanya kami dari pusat bermohon betul kepada pemerintah daerah, Bapak Ibu yang di pemerintah daerah, agar lakukan penataan guru baik ASN maupun non ASN sebelum dilakukannya seleksi observasi di tahun 2022 ini. Karena seleksi tahun 2022 ini intinya tidak akan menggeser individu ke tempat yang lain. Individu itu akan diangkat di tempat dia bertugas selama ini. Selanjutnya ini kami sudah
kemarin ya, kami sudah membagikan pada waktu rakortek dengan pemerintah daerah, kami sudah membagikan aplikasi dan akun kepada pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk aplikasi penilaian observasi. Nah, Dinas Pendidikan dan BKPSDM lalu akan membuat akun untuk masing-masing kepala sekolah penilai. Kepala sekolah nanti akan membuat akun untuk guru senior yang dipilih. Guru senior yang dipilih. Nah, di sini kami tekankan bahwa guru senior yang memilih yang menilai penilaian observasi nanti untuk seleksi guru honorer, guru non ASN. Guru senior ini harus dipilih guru ASN. Jadi jangan sampai nanti ada guru non ASN menilai sesama guru non ASN. Jadi yang berhak untuk memberikan penilaian itu adalah guru ASN agar tidak ada konflik of interest. Itu jadi penilai itu betul-betul sudah jadi ASN gitu ya. Nah, seluruh akun kepala sekolah dan guru senior yang dibuat itu bukan hanya dibuat hanya sekolah-sekolah yang Bapak Ibu pemerintah daerah buka formasinya. Misalnya di sini ada sekolah, ada formasinya, ini ada formasinya, sekolah ini ada formasi, ini juga ada formasi. Bukan berarti hanya kepala sekolah yang sekolahnya ada formasi ASN P3K-nya saja. Namun seluruh kepala sekolah dan guru senior yang sekolahnya ada pelamar non ASN-nya, bukan hanya ada formasinya, namun ketika ada individu pelamar, berarti kepala sekolahnya harus dibuatkan akun untuk dapat menilai individu guru non ASN sebagai pelamar seleksi untuk tahun 2022. Nah, terus gimana ini kalau seandainya dari dinas pengawas ini misalnya ada sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah. Oke, berarti pengawas ini langsung membuat akun untuk guru senior. Pengawas sekolah tidak perlu dibuatkan akunnya. Selanjutnya, ini yang tadi juga Bu PLT Dirjen telah mengemukakan bahwa untuk seleksi observasi ada 3 komponen yang akan dinilai. Background check-nya, latar belakangnya, kompetensinya yang memiliki bobot 40%, dan kinerjanya yang memiliki bobot 60%. Untuk latar belakang, ini hanya ya dan tidak. Ya dan tidak. Apakah dia melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, nafsa, atau melakukan intoleransi, dan lain sebagainya. Pemerintah daerah, baik Dinas Pendidikan maupun BKPSDM akan melakukan ya atau tidak. Sekalinya ya, sekalinya pernah dibilang ya, maka individu guru tersebut tidak akan bisa mengikuti ujian seleksi kompetensi dan kinerja. Jadi diharapkan ini karena guru diwajibkan untuk memiliki kompetensi sosial dan kepribadian juga ya, sehingga jika ada inkompetensi untuk masalah sosial dan kepribadian, maka dia langsung tidak bisa mengikuti ujian seleksi baik kompetensi maupun kinerja. Nah, selanjutnya untuk kompetensi ini yang dinilai adalah bagaimana tingkah laku individu guru tersebut, kompetensi guru tersebut sebagai guru, maksudnya bagaimana cara dia melakukan pembelajaran, bagaimana cara dia melakukan diferensiasi murid, bagaimana cara dia melakukan pengembangan diri dan lain sebagainya. Oleh karena kompetensi yang berbobot 40% ini merupakan indikator kinerjanya dia sebagai guru, maka yang bisa menilai hanyalah kepala sekolahnya, guru seniornya, dan pengawas sekolahnya. Karena nanti yang dinilai adalah masalah pembelajaran, diferensiasi, dan lain sebagainya. Intinya itu. Lalu untuk yang kinerja, yang berbobot 60% ini, itu individu itu akan dinilai bagaimana behaviornya dia, bagaimana tingkah lakunya dia, sebagai individu ASN. Bukan sebagai gurunya, namun sebagai ASN-nya.
bagaimana kinerjanya dia, bagaimana loyalitasnya dia, bagaimana pengabdiannya dia, bagaimana kolaborasinya dia, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena peta indikator kinerja ini adalah sebagai ASN-nya, bukan sebagai individu gurunya ya, sebagai ASN-nya, maka yang melakukan penilaian di sini adalah kepala sekolahnya, guru seniornya, pengawas sekolahnya, dan juga dinas pendidikan dan juga BKPSDM. Ini ada bobot 60. Nah, ini nanti biarkan sistem gimana kalau seandainya kepala sekolahnya tidak ada, yang ada hanya guru senior dan pengawas, maka pembobotan akan dilakukan. Kepala sekolahnya tidak ada, guru seniornya akan dapat bobot 60%, pengawasnya juga akan dapat 40%. Bagaimana jika yang ada hanya kepala sekolah dan guru senior? Tidak ada pengawasnya. Oke, berarti kepala sekolah dapat bobot 70%, guru senior dapat bobot 30%. Ini nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih detail lagi Juknis Kemendikbudristek yang sudah kita keluarkan untuk penilaian observasi. Selanjutnya kami informasikan ke Bapak Ibu semua, baik dari komponen calon pelamar dan maupun pemerintah daerah, bahwa ujian kali ini akan merging bagaimana pola kompetensi yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 yang dituntut, yaitu profesional pedagogik, sosial, dan kepribadian, lalu di-merge dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 yang menuntut untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural. Ini nanti soal akan memerge dan sudah ada, nanti ada di sistem penilaian. Bapak Ibu penilai tinggal menilai kesesuaiannya dia. Nah, kenapa saya bilang kesesuaiannya? Ini contoh. Ini hanya contoh. Ini saya melakukan contoh, misalnya ini calon pasangan lah, misalnya ada orang berpasangan, dia ingin melakukan pendekatan. Dalam melakukan pendekatan, calon itu melakukan apa? Apakah dia selalu minta ke pasangannya mengenai kekurangannya dia apa? Apakah dia selalu meminta bukan kekurangan, tapi langsung konkret, langkah konkret perbaikan. Gimana cara saya melakukan perbaikan diri? Nah, ini apakah calon pasangan itu melakukan evaluasi bersama, pembahasan bersama, atau selalu meminta gambaran? Nah, dari keterangan-keterangan ini, Bapak Ibu penilai tidak perlu memikirkan mana bobot tertinggi, mana bobot rendah. Intinya, ini kan hanya pertanyaan mengenai gambaran diri. Jadi jika si calon individu tersebut misalnya selalu meminta mengenai catatan kekurangannya, tinggal pilih A. Kalau dia selalu membahas, mengevaluasi, ya berarti pilih C. Kalau dia selalu minta langkah konkret, bagaimana perbaikan? Ya berarti pilih B. Tinggal mencentang apa yang sesuai dengan diri individu calon pelamar. Itu saja. Jadi tidak perlu kata-kata ini sudah kita buat bagaimana caranya dapat menggambarkan secara real karakter dari individu pelamar. Selanjutnya ini untuk kinerja, nanti karena tim penilai baik kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah itu tinggal menilai individu non-ASN yang bekerja di sekolahnya masing-masing. Itu berarti tidak memerlukan waktu yang lama. Ini akan kami berikan waktu sekitar 2 hari, ya, hari pertama dan hari kedua penilaian, karena ini yang dinilai itu sedikit gitu loh. Yang dinilai sedikit 2 hari. Lalu hari ketiga sampai dengan hari ke-7 pemerintah daerah, baik dinas pendidikan maupun BKPSDM, akan melakukan pembobotan atau penilaian terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh si kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Kenapa ini lebih panjang? Karena pemerintah daerah ini akan menilai seluruh individu non-ASN yang mendaftar di daerahnya. Sedangkan untuk yang di blok yang pertama ini, kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah, hanya menilai
individu non ASN yang mendaftar di sekolahnya. Bisa 2, 3 orang atau 4 orang, ya dia hanya menilai 2, 3 atau 4 orang. Sedangkan pemerintah daerah akan menilai seluruh individu non ASN yang ada di daerahnya yang melamar. Ini panduan teknis ini nanti ada untuk pemerintah daerah sendiri, dia tinggal melakukan pembobotan. Selanjutnya untuk yang mekanisme ini